Datanglah seseorang bertanya, "Hei, man rabbuk? Siapa Tuhanmu?" Baru kaget, barunya sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk. Ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali dua makhluk yang sombong, manusia dan jin. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan Bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak ditanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan. Itu nanti kawan di kubur. Jadi kalau Bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan kolbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk? Siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah, enggak ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu tidak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini nggak usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa ruhani. Sudah bahasa ruhani. Rohanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati. Kira-kira bisa menjawab Pak? Hah? Acarilah guru mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Zarhum fi qaudihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu. Bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan. Oh, biarin, kita nggak usah ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, "Uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yaqulul munafiqun muraun." Sampai orang munafik menilaimu ria. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir versi kita itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahahu wa idza ankarahu dha'afahu. Kalau nya suka je hadisnya sahih-sahihkan. Kalau nya tak suka je hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa, mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Jadi bukan dengan keilmuan murni. Untuk menghubungkan amal zahir dengan rohani harus datang ke pakar rohani. Ingin pakar silat, datang ke ahli silat. Ingin sehat secara fisik, datang ke dokter fisik. Tidak bisa sekali ceramah dah Pak. Kecuali Abu Rasulullah sekali memandangnya cukup. Falah. Sekali saja memandang Rasul itu sudah mulia. Makanya sahabat Rasulullah itu tidak boleh dihujat satupun. Apa sebab? Mereka dimuliakan Allah karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahil itu memandang Muhammad bin Abdullah, bukan memandang Rasulullah. Kini kalau apa ibu memandang Burhan bin Basir, dulunan mandi di kali. Mungkin dulu ikut pulau mencilo jambu nak rambutan. Tapi kalau Syekh Mudo Burhan bin Basir LCMA, itulah balain orang itu. Ya, ambillah kaji kita. Ya, tak usah ditolak-tolak lebih ya. Ya, nanti yang lain disambung nanti semua. Ya, kaji itu orang kalau tahu sanad silsilah ilmunya, akan bersaudara.
Nya akan saling kunjung mengunjungi, bukan saling tinggi meninggi. Tapi kalau tidak tahu silsilah, tidak tahu silsilah guru, orang akan merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nah, nanti bakal tuan-tuan guru, para buya, para masyaikh, kalau ada murid datang silakan dibimbing. Dibimbing itu bukan berarti langsung ditalkin, enggak. Ya. Nah, itu jawabannya Pak. Untuk mengkoneksikan zahir dengan batin butuh bimbingan khusus, dalam bahasa Arabnya disebut talqin. Tapi oleh orang awam, talqin itu hanya orang mati atau sakaratul maut. Padahal talqin itu yang digayang-gayang itu kali Pak ya. Talqin itu adalah bimbingan seorang ayah rohani atau guru rohani menyuapi makanan kepada murid rohaninya. Disuokkan itu kalimah ke dalam kalbunya, dibimbing masuk. Ada yang caranya keras, illallah. Ada yang cara pelan-pelan, illallah. Nah, tergantung karakter Bapak Ibu yang mana, yang lembut apa yang keras. Silakan cari gurunya. Dan beberapa guru punya dua menu. Ada menu keras, ada menu lembut. Tinggal dipilih. Ya. Jadi cara menghubungkan talqin. Makanya dalam Sirril Asrar yang dinisbatkan ke Imam Al-Qurani atau Al-Jilani, jadi itu diperdebatkan nisbat kitab itu. Beliau mengatakan semak belukar yang ada dalam pikiran dan kalbumu itu bisa dipangkas ketika si guru membimbing. Jadi talqin itu seperti sabi yang bisa memangkas rumput sehingga jalan terbuka. Tarang pengenadinya. Kalimahnya sama, la ilaha illallah. Tapi ketika si ahlinya yang menghantarkan kalimah masuk ke kalbu, langsung Pak hidup tuh di dalam. Aslinya kalbu kita itu dia tidak mau kecuali nama Allah. Makanya Allah beri batasan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hei, ketahuilah itu arti Allah. Bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi damai dan tenang. Maka dikasih pun ilmu tentang bid'ah sunnah 1000 kali, kalbu gak akan tenang. Dikasih hafalan, kalbu udah tenang, hafalan masuk ke memori, otak bagian belakang, belum tembus ke kalbu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Khawarij di akhir zaman, teroris di akhir zaman, mereka mungkin hafal Quran. Bahkan Nabi mengatakan mereka ahli Quran. Jadi kita harus antisipasi Pak, jangan sampai tafsir Quran, hafalan santri Quran kita itu menjadi Khawarij nanti. Hafal Quran tapi Qurannya tidak tembus ke kalbu. Jadi ketika Nabi mengatakan saya khuruj akan keluar di akhir zaman, sekelompok orang yang pernah membantah-bantah Nabi dan mereka ahli Quran, ahli dalil, tapi iman mereka tidak pernah tembus ke kalbu. Jadi tolong Buya, tolong para masyayikh, Buya kan hafiz kok, punya sanad Quran. Tolong dibina tahfiz Quran supaya tidak kemasukan terorisme, ya, tidak kemasukan Khawarij. Terima kasih Pak. Kita khawatir. Jadi Nabi sudah kasih gambaran nanti Khawarij itu hafal Quran. Maka kita wajib mengawal santri-santri hafal Quran. Jangan cuma hafalan, tilawah. Isi Qurannya yang penting Pak. Isi Qurannya. Jadi jangan usah bangga anak juara musabaqah, itu gak ada apa-apanya, gak dinilai di sisi Allah. Dinilai di sisi manusia dapat juara. Makanya kawan kalau biasa dapat juara, lalu gak dapat juara kesel, tandanya dia gak ikhlas. Dan itu sampai juara internasional begitu. Ya, kami ketemu beberapa aktivis musabaqah, ya mohon maaf Pak, aktivis musabaqah. Dia nggak juara Pak, udah juara 1, dia juara sekian gitu. Yang juara 1 kawan beliau, yang juara 2 beliau, 3 kawan-kawan beliau. Apa katanya? Sianu yang juara 1 itu seharusnya bukan dia yang juara, harus saya yang juara. Dan itu kami ketemu udah banyak para musabaqah itu. Berarti suaranya indah tapi tidak seindah di dalam kalbunya. Mereka hanya sibuk melatih
Maka buya-buya, para ustadz wajib mengawal para ahli qari'ah. Dan kami mengimbau kepada qari'ah belajar zikirlah kepada ahlinya, sehingga nanti membaca Quran itu niatnya mengamalkan sunnah Nabi. Seperti Abu Musa al-Ash'ari yang Nabi minta, yang Nabi curi-curi mendengarkan. Jadi Nabi itu suka jalan-jalan di ganggang rumah, ingin mendengar siapa yang qiyamul lail. Ternyata yang qiyamul lail saat itu Abu Musa al-Ash'ari, suaranya indah seperti suara Buya Burhan tadi, ya. Nikmat, senapaknya ditambah 2 halaman pun tidak kakabur warna. Abu Musa al-Ash'ari besok pagi Nabi panggil, suaramu seperti seruling Nabi Daud. U'tita, ya, mazamira Daud. Engkau diberikan, dianugerahi suara seruling Daud. Seruling Daud itu, jadi Nabi Daud kalau dulu baca Quran, kalau Nabi Daud dulu mazamir seruling kan, berarti Nabi Daud dulu main musik, Pak. Batu ya, dalil boleh main musik dengan syarat. Mazamir kan kalimatnya apa? Kecuali itu diartikan secara majazi. Burung terbang itu langsung turun, Pak, mau dengerin suara Nabi Daud. Angin sedang kencang berhenti, malaikat lewat pun langsung tertegun, binatang buas langsung jadi jinak. Nabi Daud kalau sedang melantunkan kalam-kalam ilahi dalam kitab Zaburnya, maka beliau bisa baca sesuatu itu berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Maka ada burung-burung yang tadinya keluar, belum sempat sarapan, belum makan siang dan sore, burung itu mati. Sedang mendengarkan hari kesekian, hari ketiga, keempat, kelima. Jadi beliau itu bisa berhari-hari cuma dengan kalimah itu, membaca nama Allah. Nabi Daud. Kalau Nabi Daud yang berhenti siapa? Burung, angin, binatang buas, binatang ternak, binatang jinak. Tapi kalau Abu Musa al-Ash'ari baca Quran, yang berhenti siapa? Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu alam semesta, karena dialah alam ini dapat berkah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Ash'ari pewaris ruhnya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari itu bisa membuat seorang nabi berhenti. Itulah nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pimpinan alam semesta, Sayyidul awwalin, Sayyidul alamin. Akhir-akhir, semoga para qari'ah di negeri kita mendapatkan nur warisan Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Tapi ya, Buya lah tanya kamu. Ustaz nanti sila dia tuh. Tiga. Yang kami jelaskan 3, tapi yang keempat rahasia. Ya. Adik bapak yang kemarin malam. Oh, alhamdulillah. Buya Daman Huri. Jadi malam tadi kami ketemu abang beliau, Buya Daman Huri, lalu mengambil sanad ijazah kitab-kitab Ahlu Sunnah. Buya Daman Huri dari Bakri Ramli, ya? Ramli Bakar, dari Syekh Jamil Jau, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama Mekah tapi orang awam. Kami diijazahkan malam tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Syekh Jamil Jau, jauh, tahu jauh kan? Ya. Padang panjang. Kalau Iko padang pendek. Jadi sudah disebut, Pak. Kalau yang kampe itu anugerah, Pak. Pemberian. Nah, boleh kita jelaskan di kalangan awam. Nanti salah adab, Abu. Ya, Abu Yalan. Ada hari ini kita dikagetkan juga oleh statement semacam pengajian dan disorot oleh MUI bahwa ada seseorang itu pada intinya menyimpulkan makan daging haram kalau menginginkan mengenal Allah SWT, ya, sehingga pemahaman masyarakat dengan pengajian-pengajian seperti ini merata. Maksudnya makan daging haram mana? Ya, sudah ada gitu, ada pengajian sebenarnya itu sudah disorot oleh MUI
provinsi. Hmm. Nah, itu tempatnya ada satu bintang. Sampai pada majelis zikir itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Karena makanan yang melarang makan daging. Padahal sebenarnya bukan seluruh majelis zikir yang berpendirian dan semangat seperti itu. Iya, iya. Bagaimana kita memperhatikan dan mohon Bu yang menjelaskan tentang pemahaman seperti ini, apakah bisa dipukul rata seluruh majelis zikir yang ada? Iya, iya. Pertama, MUI itu, kamu lihat ketua MUI ini tahu kan? Ketua MUI dengan ketua MUI bisa jadi salah, beda paham. Mungkin ketua kecamatan, ya ketua provinsi, salah beda paham. Yang pasti ketua MUI, ulama MUI bukanlah ulama yang maksum hanya Rasulullah, maksum yang tidak bersalah. Ya, bisa jadi fatwanya nanti juga salah, bisa jadi benar. Ada satu aliran ahli zikir mengharamkan atau melarang, itu beda. Dia yang sudah bilang haram ya, Mengharamkan konsumsi daging. kesalahannya itu dia bilang yang halal yang haram. Kalau ahli zikir mengharamkan daging, berarti dia tidak tahu apa yang disebut zikir. Karena zikir itu salah satu nama dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dihalalkan daging atau bukan? Dengan syarat disembelih. Ya, kalau ikan perlu disembelih nggak? Enggak. Jadi kalau ada orang menghalalkan yang haram dan dia sadar, itu kafir. Kalau dia tahu, barangkali kelompok zikir yang tersebut salah terima atau salah ibarat dari gurunya. Kalau sedang latihan zikir, sebaiknya tidak makan daging. Itu ada penjelasannya Pak, ditulis oleh imam di Mekah, salah namanya Sulaiman Zuhdi. Sulaiman bin Hasan Zuhdi, beliau guru di Jabal Abi Qubais depan Masjidil Haram, menulis kitab Rasail, dikirim ke ulama di Meninjau, dikirim kalam itu ke Syekh Muhammad Jamil Situjuh Barulah ya. Itu beliau menyebutkan kalau orang latihan zikir dalam keadaan berkhalwat iktikaf karena tidak bekerja hari-hari, tidak nyangkuanya dong, sehingga tidak berkeringnya, sebaiknya mengurangi makan yang bernyawa, bukan diharamkan. Makanya ambo membawa jamaah dari Jakarta dulu iktikaf, tidak disebut suluk. Kalau iktikaf boleh makan daging. Kini ada seorang dokter mengatakan, oh apa kolesterol, apa ndak boleh makan gazebo? Tidak boleh, hukum ndak tuh? Tidak boleh di kalam dokter itu menentang kalam Allah ndak? Bertanya. Karena kita kurang adil. Giliran ahli zikir dipersoalkan, giliran dokter ndak dipersoalkan. Tukang diet, ahli gizi, kalau melarang tidak dianggap menentang Allah dan Rasul. Giliran ada satu majelis zikir mengurangi makan daging, dianggap kemudian mengharamkan daging. Nah, apa kira-kira Pak? Kalau ada dokter melarang apa? Kolesterol kok tidak boleh makan gazebo kan? Gazebo isi parui. Itu si dokter mengharamkan yang halal nggak? Iya Pak, kapi itu Pak. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu kafir. Kira-kira dokter maksudnya apa? Itu yang disebut halalan thayyiban. Tidak boleh dalam bab thayyib. Apa arti thayyib? Baik. Secara kesehatan, Bapak tidak dibolehkan makan daging. Kok dokter boleh buat kurikulum begitu? Kenapa ahli zikir nggak boleh ngomong begitu? Kalau sedang latihan zikir, kurangi makan. Cuma buya yang anti masalah begitu, nyo saleronya kadang nyo suka makan daging. Awak ndak bisa zikir studo, nyo diharamkan nyo daging, awak suka daging. Kalau masalahnya gadang salero, keceng selawak gadang salero, nanti diizinkan sama guru tuh. Diizinkan sama guru. Kami suluk dulu, kami ikut suluk. Itu paling asik Pak. Pengen makan daging diizinkan guru. Tergawa daging buya, makan daging.
Taraga teh talua Buya, buek teh talua. Tapi sudah makan daging, mulai zikir badan nange. Yang ko, butuh rukiah nak. Kok zikir rukiah nak perlu? Orang yang merukiah yang perlu dirukiah nanti. Akhirnya harus mandi kawan. Mandi, bayangkan air di negeri awak jam 5 sore sudah dingin ya nak. Itu jam 7 maghrib menggigil Pak. Tapi bisa meredam panasnya daging. Akhirnya mandi. Jadi guru tidak melarang. Jadi larangan ahli zikir itu bukan larangan tahrim, pengharaman. Itu cuma anjuran. Tidak toyib, tidak elok kalau lagi zikir banyak, kemudian banyak makan daging. Syekh Sulaiman bin Hasan Az-Zuhdi, beliau mengatakan dianjurkan di hari ke-20 makan daging. Itu di Mekah tuh Pak kalamnya. Bukan orang Lintau tuh namanya. Ya. Di Mekah. Jadi beliau berkalam begitu. Diambillah kalam itu dari Imam Maulana Khalid, maka disebutlah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Apa sebab? Enggak disebutkan di kitab. Beberapa tahun yang lalu kami ketemu seorang dokter di Unan, Dokter Ed namanya, orang muka, ya, dokter tapi seorang torikot. Beliau dan kawan-kawannya dokter menyampaikan kepada kami, dapat ilmu baru lah kami saat itu. Apa kata mereka? Menurut penelitian kami Buya, ini orang tubuh Buya, belum Buya tapi dokter. Kalau seseorang tidak makan daging selama 20 hari, maka nanti nutrisi yang ada, daging yang tersimpan, nutrisi daging yang tersimpan, yang hewani ada nabati ya nak. Yang hewani itu habis, maka nanti yang nabatinya akan menguras si hewani. Nah, nabatinya nanti ikut hancur, bisa merusak struktur di badan. Itu versi dokter-dokter. Dulu Maulana Khalid bukan dokter, Syekh Sulaiman Zuhdi bukan dokter, Abdullah Afandi bukan dokter, tapi kok mengerti? Ya, itulah ilham. Jadi ilham itu turun, diteliti oleh kedokteran samu. Jadi dokter itu dari bawah, sedangkan para aulia dari Allah. Ilmu samu, maka ilmu dasarnya samu kalau dipertemukan secara baik. Adapun kalau ada kelompok yang mengharamkan, kita husnuzon dulu, barangkali salah tarimu dari gurunya, itu bisa dikonfirmasi. Jangan MUI jangan main langsung fatwa. MUI itu pendekatannya bukan langsung nyalahin. MUI bukan tukang salah. MUI itu mengawal umat. Jadi kalau ada kejadian begitu, ajak komunikasi dulu. Nggak usah langsung fatwa Pak. Maka MUI pusat tuh jarang ngeluarin fatwa dulu. Jarang. Ini langsung fatwa aja. Ya. Nanti tanggung jawab di sisi Allah. Jangan-jangan difatwakan nggak ngerti. Ya. Akhirnya fatwa di negara Minang lumayan lucu-lucu. Agak lucu-lucu negara Riau kok kini fatwa. Ya, tapi kami nggak usah cerita lah ya. Urusan sonantum lah orang MUI. Ya. MUI itu seperti kritik kepada KPK mirip-mirip. KPK itu jangan bahagia kalau bisa OTT, nangkep orang, tangkap tangan. Tapi KPK itu harus bahagia kalau bisa mengurangi korupsi. Maka MUI itu harusnya bahagia, bukan ngeluarin fatwa, tapi bisa bimbing umat. Nah, yang tadi itu dikunjungi, diajak ngobrol. Setelah dikunjungi, dihadap, dipanggil. Jangan main langsung panggil-panggil. Orang itu kan, kamu siapa? Kamu MUI. Ya saya nggak ngakuin Anda sebagai MUI. Kan bisa begitu. Datangin Pak, disapa. Kalau kita ini jadi orang tua umat, datangi anak-anak. Umat tuh datangi. Jangan sombong. Belusukan lah. Jangan cuma politik aja yang belusukan. Ya. Silaturahmi Pak, silaturahmi. Nabi kan suka belusukan. Ya. Ya. Apanya Buya, Pak? Mertua. Ya. Ya. Yang disampaikan tadi ada 3. Iya. Yang satu rahasia. Rahasia itu dari Allah. Iya. Dari pembicaraan itu kami minta disimpulkan wilayah itu tadi supaya bisa ketemu. Oke. Jadi Alhamdulillah.
Jadi kesimpulan kaji kita ada pada hadis innal iman bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah. Hadis Bukhari Muslim. Nabi berkalam bersabda, sesungguhnya iman itu lebih dari 70 atau 60-an cabang. Dan cabang yang paling inti, paling tinggi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, paling kuat, paling pokok adalah la ilaha illallah. Cabang lain boleh dipangkas, tapi cabang yang itu tidak boleh dipangkas. Maka siapapun di dunia ini, di bumi ini, yang hari-harinya dengan kalimah la ilaha illallah, dialah orang paling mulia. Kalau kita tu dipandang di Allah, ada kalimah tu di kalbu, ada di kalbu kita kalimah itu. Kalau ada, itulah yang ditimbang nanti. Walaupun kita bawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, sebanyak air di muka bumi, sebanyak semua apapun, hatta anan sampai kemudian menggunung ke langit. Tapi kalau di kalbu ada kalimah itu, Allah akan meridhoi insyaallah, dan dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita ya banyak, dosa banyak, dosa bapak ibu pasti ada. Nah, karena kita bukan nabi, pasti bisa salah, pasti bisa salah. Kalau bukan nabi, pasti salah satu fitrahnya adalah berbuat salah dan dosa. Yang bisa menetralkan itu cuma la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah yang disebut di situ adalah la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah munafik, lain di lidah, lain di hati. Lidah membaca, pikiran jalan-jalan, nah itu bukan munafik. Yang kedua, minimal lidah membaca, pikiran memaknai. Mulai galau, ya Allah, kok diriku belum merasakan nikmat kalimah ini. Naik ketiga, bersambung lidah pikiran dengan kalbu. Itulah zikirnya, awal dari zikir para aulia-aulia Allah. Itu berawal tuh Pak. Kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, wali Allah, itu dimulai dari la ilaha illallah versi yang nomor 3. Karena semua sahabat Nabi adalah wali Allah. Mereka tertancap kalimah itu di kalbunya. Semoga dengan berkah kajian ini, dengan keberkah hadir kita pagi ini, kalimah itu tertancap di kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Boleh ya. Atuh. Ya. Terakhir saya simak dan dibaca tadi dah, karena mungkin ada ayat kita tak bisa baca. Kemudian disapi, dipandang, dirasakan aja gimana. Boleh. Kalau la ilah terlalu panjang, terus yang lain kok nggak panjang, Pak? Dan tidak sempat baca gitu, dirasakan aja, dipandang aja. Sibuk mana Pak tuh? Sibuk mana Pak tuh? Politik bisa dikerjai, kerja harian bisa dikerjai. Kok la ilah Allah sibuk? Sibuk mana waktu Pak? Ya? Tapi mungkin maksudnya modaliko. La ilaha illallah di lisan, kadang-kadang tak sempat baca la ilaha illallah, tapi di hati makna itu tumbuh. Itu barangkali ya. Itu yang disebut hadis Bukhari tadi, min qalbihi. Dimulai di kolbunya saja yang bermain. Hakikatnya yang berzikir kan kolbu Pak. Lidah itu terjemahan kolbu, bukan kolbu ikut lisan. Atalkin itu memindahkan lisan itu dari lisan zahir masuk ke zikir kolbu. Kalau itu boleh dipakai Pak, perancak. Ya. Tapi kalau ada musuh jo seorang nenek-nenek, awak ke keluar, akhir nenek itu, Ustaz, tolong ajarkan saya zikir, saya sibuk. Ibu zikirnya umurnya berapaan Bu? 72. 72. Ibu karyawati, pramugari. Enggak. Terus ibu nggak sibuk ngapain? Iya, sibuk apa nih? Jadi bingung ya si ibu. Tapi aktif, emang aktif, sudah gerak. Nah, kita kasih ke la ilaha illallah itu Pak. Jadi ibu nggak sibuk, ibu sok sibuk sambil canda. Karena ibunya nggak baperan, nggak suka, nggak gampang tersinggung. Jadi kami candai. Karena ibu ini sok sibuk, saya kasih yang lebih menyibukkan Bu. La ilaha illallah. 100 pagi, 100 sore ya.
Banyak banget Ustaz. 100 kok banyak? 100 la ilaha illallah cuma 1-2 detik kok Pak, atau 3 detik paling. Kalau 100 berarti 300 detik bagi 60, 5 menit. 5 menit lah mau. Iklan saya 5 menit Pak. Ya. Maka mohon maaf, kita tuh sok sibuk, maka Allah nanti jual mahal. Kalian sok sibuk. Penutup dari Ambo, bertanyalah seseorang kepada Rasulullah. Ya, ada satu riwayatnya, tapi kemudian yang sahih kok dari ulama, tapi riwayatnya ada. Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku di sisi Allah? Maka dijawab, Allah, engkau di sisi Allah adalah seberapa mulia Allah dalam dirimu. Seberapa sering engkau menyebut nama Allah, sesering itulah Allah menyebut nama engkau. Jadi bila Allah menyebut nama awak di arasnya, di langitnya, kalau nama kita sebut di aras wali besar, disebut di langit wali biasa. Nabi Muhammad tembus sampai ke aras karena beliau Sayyidul Awalin wal Akhirin, penghulu alam semesta. Tembus Pak sampai puncak aras. Beliau sholat di situ. Namanya disebut-sebut di situ. Jadi kesempurnaan aras ketika Nabi sholat di situ. Itulah Ar-Rahman alal arsis tawa, terwujud. Sebab Rahman Allah itu ada di kalbu Nabi. Sifat Rahmaniyah Allah itu terpancar di kalbu Nabi. Maka Nabi tidak pernah benci orang. Nabi nggak pernah benci orang kecuali Allah suruh benci. Tapi bencinya Nabi sayang. Nabi benci itu sayang Pak. Berangnya Nabi itu sayang. Kalau kita elok sih berang. Maka kajian-kajian kita banyak berang sih kan. Menggebrak-gebrak meja, hantam sini, hantam situ, kritik sini, kritik situ, lupa dengan diri sendiri. Silakan Pak kasih nasihat ke orang, marah-marah suara tinggi, tapi jangan lupa diri sendiri. Ya, mari besarkan Allah di kalbu, maka Allah akan besarkan nama kita di sisinya. Sebut Allah dalam diam, Allah akan sebut dalam diamnya. Sebut Allah dalam jahar, dalam keramaian, Allah akan sebut kita dalam keramaian malaikat-malaikatnya, wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini mari kita tutup kajian dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang hadir ini diberi syafaat oleh Allah, syafaat oleh Rasulullah di akhirat kelak, mati husnul khatimah, hidup dalam kalimah thayyibah la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.